Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Ketemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Elvina Harahap. Materi di awal kelas 8 semester ganjil ini yaitu pola bilangan. Ayo nak, sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 8 yaitu tentang pola bilangan. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa susunan bilangan ini disebut dengan pola bilangan? Karena memiliki pola tertentu. Kita perhatikan, dari 1 ke 3 itu bertambah 2, dari 3 ke 5 juga bertambah 2, kemudian dari 5 ke 7 bertambah 2. Karena polanya selalu bertambah 2 dan pertambahannya itu tetap atau sama, makanya susunan bilangan ini disebut dengan pola bilangan. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Kita semua pasti sudah tahu ya, bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 adalah bilangan ganjil pertama, dan 7 adalah bilangan ganjil yang keempat. Misal yang ditanyakan adalah bilangan ganjil kelima atau bilangan ganjil keenam. Nah, ini masih gampang ya. Cara menjawabnya kita langsung lanjutkan saja. Bilangan ganjil kelima berarti 9, kemudian bilangan ganjil keenam berarti 11. Lalu bagaimana jika misal yang ditanyakan adalah bilangan ganjil yang ke-100 atau yang disebut juga dengan suku ke-100? Untuk menentukan bilangan ganjil ke-100 atau suku tertentu, tidak perlu kita urutkan satu-satu ya. Cukup kita gunakan rumus suku ke N untuk pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Misal tadi yang ditanyakan adalah bilangan ganjil yang ke-100 atau suku ke-100. Berarti N-nya tinggal kita ganti dengan 100 ya. Jadinya U100 atau suku ke-100 sama dengan 2 dikali N dikali 100 dikurang 1 atau sama dengan 200 dikurang 1 atau sama dengan 199. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis pola bilangan yang kedua yaitu pola bilangan genap. Susunan bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk menentukan suku atau bilangan genap berikutnya, gampang ya, tinggal kita urutkan saja, berarti setelah 8 adalah 10, 12, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika yang ditanyakan adalah suku ke-50 atau bilangan genap yang ke-50? Sama seperti pola bilangan ganjil ya, kita bisa langsung menggunakan rumus suku ke N. Nah, untuk pola bilangan genap, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 dikali N. Jadi misal tadi yang ditanyakan adalah suku ke-50 atau bilangan genap yang ke-50. Berarti kita tinggal ganti N-nya dengan 50. Jadinya U50 sama dengan 2 dikali 50 atau sama dengan 100. Oke, sekarang kita lanjut ke pola bilangan yang ketiga yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan dari bilangan-bilangan yang jika digambarkan, bilangan-bilangan tersebut dapat membentuk gambar persegi. Kita lihat pada gambar pertama, jumlah lingkarannya adalah 1. Kemudian, pada bentuk persegi yang kedua, jumlah lingkarannya ada 4. Pada gambar yang ketiga, jumlah lingkarannya ada 9. Dan pada gambar yang keempat, jumlah lingkarannya adalah 16. Nah, susunan-susunan bilangan inilah yang disebut dengan pola bilangan persegi, karena dapat membentuk persegi. Kemudian, untuk menentukan suku berikutnya, kita tidak perlu membuat gambar lingkaran lagi ya. Kita bisa langsung menggunakan rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi, yaitu UN sama dengan N pangkat 2.
Jadi misal yang ditanyakan adalah suku ke-20 atau bilangan persegi yang ke-20. Berarti langsung kita ganti N-nya dengan 20 ya, jadinya U20 sama dengan 20 pangkat 2 atau sama dengan 400. Oke, sekarang kita lanjut ke pola bilangan yang keempat, yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dapat membentuk gambar persegi panjang. Kita perhatikan gambarnya, semuanya membentuk persegi panjang ya. Untuk gambar yang pertama, persegi panjangnya terbentuk dari 2 lingkaran. Kemudian, untuk gambar yang kedua, persegi panjangnya terbentuk dari 6 lingkaran. Dan untuk gambar yang ketiga, persegi panjangnya terbentuk dari 12 lingkaran, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suku tertentu dari pola bilangan persegi panjang, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nanti tinggal diganti atau disesuaikan dengan soal yang ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi ke pola bilangan yang kelima, yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan bilangan-bilangan yang masing-masingnya dapat membentuk segitiga. Kita perhatikan gambar. Pada gambar yang pertama, jumlah lingkaran yang membentuk gambar ini adalah 1. Gambar yang kedua, jumlah lingkarannya adalah 3. Lalu gambar yang ketiga, jumlah lingkarannya adalah 6. Dan gambar yang keempat, jumlah lingkarannya adalah 10. Kemudian, untuk menentukan suku ke N, rumus UN yang kita gunakan adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke pola bilangan berikutnya, yaitu pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal adalah pola bilangan atau susunan bilangan yang terbentuk dari jumlah dari tiap baris segitiga Pascal ini. Perhatikan, pada baris pertama jumlahnya adalah 1. Baris kedua tinggal kita jumlahkan ya, 1 tambah 1 yaitu 2. Pada baris ketiga, 1 tambah 2 tambah 1 atau sama dengan 4. Baris keempat, 1 ditambah 3, 4. Ditambah 3, 7. Ditambah 1, 8. Kemudian pada baris kelima, 1 tambah 4, 5. Ditambah 6, 11. Kemudian ditambah 4 lagi 15. Ditambah 1, 16. Nah, bagaimana cara mencari jumlah bilangan baris yang ke-6? Caranya adalah, perhatikan, di dalam segitiga Pascal, bilangan yang ada pada satu baris yang sama jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Jadi misal kita jumlahkan bilangan pada baris yang kedua, yaitu 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Ada pada baris di bawahnya. Kemudian 1 ditambah 2 akan menghasilkan 3, 2 ditambah 1 juga menghasilkan 3. Lalu 1 ditambah 3 akan menghasilkan 4. Kemudian 3 ditambah 3 menghasilkan 6 dan 3 ditambah 1 akan menghasilkan 4. Sekarang kita lanjutkan baris ke-6 ya. Jadinya 1 ditambah 4 adalah 5. 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5. Jangan lupa tulis angka 1 di setiap ujungnya. Berarti baris ke-6 jumlahnya adalah 32. Jadi ini kalau dijumlahkan totalnya 32 ya. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan adalah jumlah bilangan pada baris yang ke-10 atau disebut juga dengan suku ke-10? Kita juga bisa langsung menggunakan rumus UN ya. Untuk pola bilangan Pascal, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Jadi nanti N-nya tinggal diganti dengan suku keberapa yang ditanyakan. Oke, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.